Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope that all of you always happy and healthy and keep spirit ya. And today we are going to learn about introducing yourself, memperkenalkan diri kalian sendiri. Introducing others, memperkenalkan orang lain. Materi yang kedua, simple future tense menggunakan will. Contoh introducing yourself. Mario and Mary. Ada percakapan Mario dan Mary. Assalamualaikum. Hi, let me introduce myself. My name is Mario. You can call me Rio. What is your name? Mary. Waalaikumsalam. Hi Rio, my name is Mary. Where do you live? Mario. I live at Kerinci Street, number 29, Semarang. Where do you live? Mary. I live at Tangkuban Perahu Street, number 21, Semarang. Okay. Okay Rio, nice to meet you. Mario. Nice to meet you too, Mary. Nah, di sini Mario memperkenalkan dirinya kepada Mary, diiringi atau diikuti dengan Mary memperkenalkan dirinya kepada Mario. Lanjut, introducing others. Di sini ada percakapan Lily, Isa, dan Lisa. Lily, Assalamualaikum Isa, this is Lisa. Lisa, this is Isa. Waalaikumsalam, hi Lisa, how do you do? Lisa, hi Isa, how do you do? Lily, do you know Isa? Lisa is my new neighbor. She comes from South Korea and she will be our classmate. Wow, that sounds great. Welcome to Indonesia. I hope that you will enjoy in here. Thank you, Isa. By the way, Lily and I will go to the traditional market now. See you soon. See you tomorrow. Bye. Jadi di sini Lily punya tetangga baru namanya Lisa. Dia memperkenalkan Lisa kepada Isa dan Lisa ini akan menjadi teman kelasnya Isa dan Lily di sekolah mereka. Oke. Materi yang kedua adalah simple future tense menggunakan will. Rumus simple future tense itu ada dua. Nah, salah satunya kita akan menggunakan will, digunakan untuk menunjukkan atau menyatakan kejadian atau kegiatan yang akan dilakukan di masa depan yang belum pasti atau belum tentu akan dilakukan atau terjadi. Jadi, yang menggunakan will di future tense diucapkan secara spontan atau mendadak. Contohnya, saya akan mengerjakan PR bahasa Inggris besok pagi. Nah, karena diucapkannya secara spontan, belum tentu besok pagi saya akan mengerjakan PR bahasa Inggris. Bisa jadi atau mungkin saya besok pagi itu akan mengerjakan PR matematika. Oke. Di sini form atau rumusnya. Rumus yang pertama adalah positif. Rumusnya diawali dengan subjek. Subjeknya terletak di awal kalimat. Subjek auxiliary verb atau kata bantu kerja menggunakan will. Jadi subjek plus will ditambah verb 1 ditambah objek. Contohnya, di sini contohnya misalnya menggunakan subjek I, you, they, we, sama she, he ya. Nah, contoh yang pertama, I will finish my assignment tonight. Saya akan menyelesaikan tugas saya malam ini. Dia bilang saya akan mengerjakan my assignment tonight ini, dia bilangnya mendadak. Jadi belum tentu malam ini dia menyelesaikan tugasnya. Mungkin tugasnya belum jadi selesai. Contoh yang kedua, you will play tennis with me tomorrow. Nomor 3, they will buy food in canteen. Nomor 4, we will study math together in library. Nomor 5, contoh yang kelima, she will meet her friend after school. Contoh yang terakhir, he will join English competition next month. Contoh yang terakhir, dia akan ikut lomba bahasa Inggris bulan depan. Oke, kalau kita rubah menjadi bentuk negatif, kalimat yang tadi dibentuk positif akan menjadi seperti ini rumusnya. Rumusnya yaitu subjek ditambah will, ditambah not, ditambah verb 1, ditambah objek. Jadi yang berubah cukup ditambahkan not setelah kata will. Subjek, verbnya, objeknya mengikuti atau mengiringi, tidak berubah sama sekali. Contohnya, I will not finish my assignment tonight. Saya tidak akan menyelesaikan tugas saya malam ini. Contoh yang kedua, you will not play tennis with me tomorrow morning. Kamu tidak akan bermain tenis dengan saya besok pagi. Contoh yang ketiga, 4, 5, dan 6. Kalian bisa baca sendiri. Oke, lanjut. Kalau kalimat positif, negatif, kemudian contoh yang terakhir adalah rumus interrogatif. Kita rubah bentuknya ke dalam kalimat tanya.
rumusnya, will-nya pindah ke depan. Will-nya pindah ke depan. Ditambah subjek, ditambah verb 1. Jadi not-nya hilang ya. Will-nya pindah ke depan, ditambah subjek, ditambah verb 1, ditambah objek. Contoh yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini subjeknya masih sama, misalnya menggunakan I, you, they, we, she, he. Jadi hanya dirubah di rumusnya. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Will you play tennis with me tomorrow morning? Akankah? Itu akankah kamu bermain tenis dengan saya besok pagi? Contoh yang ketiga. Akankah mereka membeli makanan di kantin? Oke, contoh yang lainnya kalian bisa pahami dan baca sendiri ya. Nah, di sini ada time signal. Time signal itu artinya keterangan waktu yang menjadi ciri khas dari future tense. Yaitu ada kata tonight, artinya malam ini, tomorrow besok, next day itu besok. Jadi next day sama tomorrow itu sama. 2 days later, 2 hari lagi, next month, bulan depan, next year, tahun depan, next time, lain kali, after, sesudah, tomorrow morning, besok pagi, the day after tomorrow, artinya lusa. Jadi di sini 2 days later bisa diganti 2 months later, 2 years later, seperti itu ya. Terus kemudian di sini tomorrow morning juga bisa dirubah, ada tomorrow afternoon, tomorrow evening, seperti itu. Di sini after bisa kalian tambahin after school, after lunch, after breakfast, after dinner gitu. Oke? Nah, untuk latihannya silakan kalian buka buku paket kalian. Yang pertama halaman 3 bagian yang C, kemudian halaman 11 sampai halaman 12 bagian yang C dan yang D. Kemudian tugas kalian yang ketiga yaitu memperkenalkan diri kalian kepada Miss Ilma melalui video karena Miss Ilma belum tahu kalian semua. Dan videonya durasinya maksimal, paling lama itu 25 detik. Oke, kalian cukup tampilkan video kalian secara singkat dan simple ya. Oke, silahkan dikerjakan dengan serius ya, jangan ngasal-ngasal ya mengerjakan tugas yang di buku paketnya ya. Oke, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.